Oke, ada pertanyaan lagi. Apa ini tadi? Mon 42 siapa ya? Tanya kalau makan itu ada cap halal. Nah, itu sudah ada tadi. Cap halal itu berarti dia kalau kalau daging berarti dia ya katakanlah pokoknya itu aturan agama sebelah gitu. Itu sama dengan daging yang kamu makan tiap hari. Apa bedanya cap halal dengan daging dari jagal? Bismillah, sama. Kita memahaminya apa namanya? Label. Jadi begini konsepnya. Setiap benda itu ada label kerohanian, kira-kira begitu bahasa sederhana. Jadi kalau di imamat misalnya, benda yang disentuh oleh benda kudus di area itu ya entah makanan itu jadi kudus dan ada lagi sebaliknya. Jadi artinya permasalahannya adalah apakah benda atau makanan khususnya yang kamu makan itu ada stempel setannya atau tidak. Kalau pernah didoakan dengan ilah lain, termasuk cap itu, cap halal itu kan sama. Cap halal itu kan cap fisik, tapi sebenarnya lebih penting itu cap spiritualnya. Misalnya begini, kulkas halal. Piye? Makna spiritualnya kulkas halal apa coba? Itu bukan makanan. Mbok pangan ya mungkin, nggak makan, nggak mungkin kan kamu makan kulkas itu. Jadi apa gunanya cap halal gitu? Apakah benda-benda itu ada gelatin babinya? Jadi harusnya cap halal itu khusus makanan, bukan peralatan. Nah, tapi kan itu nggak tahu nanti kalau kita ngomong ini dikira kita menyerang agamanya gitu. Tapi apa namanya? Intinya kita membersihkan label spiritualnya. Semua makanan kita sucikan dengan darah salib, membuang rohnya, dakwaan hukumnya. Sama seperti di Eden, kamu makan buah pengetahuan, bukan hanya buahnya masuk tubuh, tapi roh pengetahuannya masuk. Jadi bodoh gitu. Jadi sengsara Adam itu. Jadi sadar loh, saya telanjang tuh. Dari mana dia ngerti telanjang? Ya karena buah itu. Tapi nggak sekedar buah, buahnya kan benda fisik gitu. Yang jadi masalah benda ini ada label spiritualnya, ada cap roh ya. Nggak ada tulisan halal di situ. Cap roh. Nah, cap roh inilah yang ketika masuk perut, rohnya masuk. Roh apa? Roh pengetahuan. Istilah saya kodam filosofi, roh filosofi. Pengendali otak. Jadi bodoh. Jadi orang-orang yang dimasuki roh filosofi pasti pikirannya bodoh, ciri khas itu. Banyak pemikiran nggak masuk akal, termasuk orang kecelakaan. Itu kan seringkali ya mereka bersaksi. Kok tiba-tiba saya melihat orang lewat, tapi nggak ada orang lewat. Seperti orang dikendalikan pikiran. Jadi orang yang menolak kesempatan baik, lalu memilih yang jalan salah, itu seringkali roh-roh itu yang bekerja. Banyak roh-roh itu mempengaruhi keputusan-keputusan orang. Ada beberapa orang saya layani tiba-tiba batal. Dari mana mereka bisa batal? Ya karena roh-roh itu yang mengendalikan. Kotor, otaknya kotor. Diperbudak otak. Nah ini yang kita hindari adalah kita jangan sampai memasukkan roh jahat ke dalam tubuh kita melalui makanan, intinya begitu. Tidak peduli dia ilah apa, agama apa, kalau dia ada ritualnya, entah dengan pesugihan, pelarisan. Kalau kamu makan di warung pesugihan, kena sebenarnya kamu tuh makanan berhala itu. Warung makanan di warung makanan berhala. Kalau kamu makan begitu saja, tubuhmu tercemar, makanya harus disucikan. Ya Tuhan, kuasa darah salib saya gunakan untuk membersihkan makanan ini dari entah kuasa lain gitu ya, entah apapun itu ya. Apakah dari sisi agamis ataupun bukan. Pokoknya itu kan kalau tidak iman yang kita imani, Tuhan yang kita sembah, itu berhala titik gitu. Mau dia pakai agama, mau dia pakai bukan agama gitu. Maksudnya agama resmi diakui. Bagi saya itu semuanya agama.
Saya nggak peduli. Pengakuan agama itu kan aturan MUI sebenarnya. Misalnya agama harus ada nabi dan kitabnya. Itu kan aturan agamanya. Itu untuk menghalangi orang-orang Jawa yang punya agama Jawa. Mana ada nabi di Jawa? Nabi itu hanya dari Yahudi juga sebenarnya. Gitu. Jadi kita prinsipnya menghalangi kecemaran jasmani. Jadi makan sebagai ibadah itu kita mencemari, ya kita menghindari kecemaran jasmani tubuh kita, mas, supaya kita tetap suci. Gitu. Tubuhnya ya, ini tubuh ya. Jadi secara kesehatan kamu sehat, secara spiritual suci. Kalau tubuhmu kotor, disandat masuk, dikutuk orang masuk utuh. Gitu, maksud saya begitu. Nah nanti kalau tubuhmu suci, tidak punya esensi kematian 100%, kamu nggak bisa mati.